Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Asep Suryana MSc dan teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayatnya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hana Rahma Gunawan dan teman saya Diana Priska yang akan membawakan sebuah presentasi mengenai pentingnya literasi digital sebagai upaya preventif terhadap berita hoaks. Namun sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang dapat diakses melalui komputer ataupun perangkat lunak lainnya. Menurut buku Kerangka Digital Indonesia, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi ilmu komputer untuk mengevaluasi, membuat, ataupun mengkomunikasikan informasi secara kognitif maupun teknikal. Sedangkan menurut buku literasi yang dikeluarkan oleh UNESCO, literasi digital ini tidak selalu berhubungan dengan teknologi, namun juga berhubungan dengan life skills seorang individu. Life skills yang dimaksud adalah belajar, berpikir kritis, berpikir kreatif dan inovatif untuk mencapai kompetensi digital di masa depan nantinya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa literasi digital ini dapat membantu seseorang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan dapat membantu seseorang untuk berkomunikasi dengan lancar dengan seseorang lainnya. Mengutip atribut kewarganegaraan digital yang dikemukakan oleh Yuda Pradana pada tahun 2018, ada 4 prinsip dari literasi digital. Yang pertama yaitu pemahaman. Pemahaman merupakan suatu hal yang paling mendasar yang dimiliki oleh individu. Dengan pemahaman, individu nantinya dapat menilai suatu informasi berdasarkan beberapa pertimbangan. Selain itu, dengan adanya pemahaman, individu pun memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan luas akan informasi yang tersebar di sekitarnya. Dan kemudian nantinya dengan pemahaman, individu dapat membedakan mana informasi yang tepat dan mana informasi yang kurang tepat. Kemudian yang kedua adalah saling ketergantungan. Maksud dari saling ketergantungan di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwa media-media penyebaran informasi itu sudah sangat banyak, dan tentunya hal ini saling terkait satu sama lain. Maka diharapkan bahwa informasi yang disebarkan memiliki dampak yang positif, sehingga mempengaruhi yang lainnya untuk berdampak positif. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia ini seringkali menyebarkan informasi, dan tentunya saja hal ini karena manusia adalah makhluk sosial. Dengan pemahaman tadi yang telah dijelaskan, semoga informasi yang disebarkan oleh manusia antar individu ke individu yang lainnya mengandung kebenaran dan dapat diketahui keabsahannya mengenai informasi tersebut. Kemudian, prinsip yang terakhir yaitu prinsip keempat adalah kurasi. Kurasi di sini adalah kemampuan untuk memilah dan menyimpan informasi yang kemudian nantinya akan disebarkan kembali. Selain 4 prinsip tadi, ada juga 9 komponen dari literasi digital. Yang pertama adalah social networking. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini, setiap individu pastinya mempunyai beberapa akun media sosial. Kita sebut saja seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, ataupun yang sering sekali kita gunakan yaitu WhatsApp. Nah, pemerolehan informasi-informasi dari sosial media tersebut haruslah kita seleksi terlebih dahulu. Tapi sayangnya tidak semua orang dapat menyaring informasi tersebut.
Nah, keterampilan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah aplikasi sosial media merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh para penggunanya. Misalnya saja, kita yang akan bekerja, tentunya saja kita akan memanfaatkan aplikasi LinkedIn. Nah, disinilah pengetahuan dasar kita mengenai apa itu aplikasi LinkedIn sangat dibutuhkan. Kemudian komponen yang kedua adalah transliterasi. Transliterasi di sini didefinisikan sebagai upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan, hingga mengkomunikasikannya. Dalam komponen ini, kita lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai sosial media, grup diskusi, ataupun misalnya layanan online lainnya. Kemudian ada komponen yang ketiga, yaitu maintaining privacy. Privasi ini menjadi hal penting dalam literasi digital. Kita sebagai pengguna sosial media dari berbagai platform haruslah memahami mengenai apa itu cybercrime. Karena saat ini cybercrime itu sedang merajalela. Nah, apa sih cybercrime itu? Cybercrimes adalah kejahatan dunia maya yang melibatkan aktivitas ilegal menggunakan komputer, perangkat digital, ataupun jaringan komputer. Nah, contoh dari cybercrime yang sering kita ketahui di luar sana adalah pencurian data melalui kartu kredit, peretasan via surel, ataupun phishing. Kemudian ada komponen yang keempat, yaitu managing digital identity. Nah, komponen keempat ini berhubungan dengan bagaimana kita selaku pengguna platform dari aplikasi yang kita gunakan menggunakan identitas kita secara tepat sesuai dengan sosial media yang kita miliki. Kemudian komponen yang kelima adalah creating content. Creating content merupakan keterampilan kita sebagai pengguna platform dalam membuat atau menciptakan konten. Misalnya saja kita membuat sebuah materi menggunakan platform atau aplikasi Powtoon, Blogspot, WordPress, ataupun lainnya. Nah, kemudian ada komponen yang keenam, yaitu organizing and sharing content. Nah, hal ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pengguna aplikasi atau platform mengatur dan membagikan konten informasi supaya lebih mudah disebarkan kepada khalayak umum nantinya. Contohnya pemanfaatan situs sosial bookmarking yang dinilai memudahkan dalam proses penyebaran informasi dan dapat diakses oleh banyak pengguna internet. Kemudian komponen yang ketujuh adalah reusing. Nah, hal ini mengutamakan bagaimana kita selaku pengguna platform membuat atau mengolah kembali konten yang ada supaya dapat dipergunakan kembali sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja seorang guru yang ingin membuat materi mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian guru ini membuat konten dengan diunggah ke SlideShare dengan tujuan supaya banyak orang yang mengunduh dan mempelajarinya. Nah, setelah itu konten tersebut diolah kembali oleh orang lain dengan menambahkan informasi atau pengetahuan baru yang diketahui agar melengkapi catatan materi bahasa Indonesia yang tadi telah diunggah. Kemudian ada komponen yang keenam yaitu yang kedelapan yaitu filtering dan selecting content. Dalam komponen filtering dan selecting content ini mengutamakan kemampuan mencari dan menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita melalui mesin mencari di internet. Kemudian ada komponen yang terakhir yaitu self-broadcasting. Dalam komponen ini memiliki tujuan yakni membagikan ide atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform, misalnya melalui blog atau forum online. Self-broadcasting ini dapat menjadi upaya kita untuk berpartisipasi sebagai masyarakat sosial online dalam kegiatan literasi digital. Kemudian setelah saya menjelaskan mengenai apa itu literasi digital, nah sekarang kita akan masuk ke materi apa itu berita hoax. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Diana Priska. Terima kasih Saudara Hana. Selanjutnya perkenalkan saya Diana Priska Damayanti yang akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi hoax.
Nah, teman-teman, tahu gak sih apa itu hoax? Hoax sendiri merupakan tindakan penyebaran informasi yang bersifat merugikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau yang biasa kita sebut sebagai berita bohong. Nah, hoax ini sering digunakan atau sengaja dibuat untuk mengambil keuntungan oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan tertentu. Nah, lalu kenapa sih hoax ini sangat penting dan terus dibahas di era globalisasi ini? Karena bentuk dari hoax yang tidak hanya berupa tulisan namun bisa juga berupa gambar dan video dan sebagainya, membuat hoax ini menjadi sangat mudah berkembang secara pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, ditambah lagi perkembangan teknologi ini didukung oleh media sosial yang memiliki pengguna banyak sehingga dapat memudahkan penyebarannya. Lalu, apa sih jenis-jenis hoax yang harus kita cegah? Yang pertama ada satir atau parodi, di mana konten yang memang sengaja dibuat seseorang untuk menyindir pihak-pihak tertentu yang biasanya berbentuk kritik dan bisa disampaikan dalam hubungan personal, kelompok dalam kelompok, maupun mengkritik isu yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, teman-teman, satir atau parodi tersendiri sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Namun, karena mempertimbangkan sifat masyarakat yang sering terkecoh dan menganggap serius satir atau parodi ini, maka jadilah berita ini dicurigai akan menjadi hoax atau berpotensi menjadi hoax. Nah, selanjutnya ada misleading content. Misleading content adalah konten yang menyesatkan dan dibuat secara sengaja. Lalu apa sih bedanya dengan satir atau parodi tadi? Nah, teman-teman, perbedaan satir dan parodi dengan misleading content berada pada tujuannya. Nah, misleading content ini dibuat untuk menjelek-jelekan seseorang atau sesuatu. Dan topik yang diangkat juga menyangkut satu maupun banyak orang, sehingga konten ini bertujuan untuk menggiring opini masyarakat terhadap orang yang disebutkan di konten tersebut. Kemudian yang ketiga ada imposter content atau konten tiruan, di mana konten jenis ini biasanya diambil dari informasi yang benar adanya. Contohnya seperti saat menggunakan kutipan pernyataan seorang tokoh yang terkenal. Nah, konten ini tidak dibuat secara pribadi, namun dibuat untuk mempromosikan sesuatu dengan tujuan menipu. Jadi, walaupun benar adanya dari kutipan tersebut, tetapi tujuannya untuk menipu. Kemudian selanjutnya ada fabricated content atau konten palsu. Nah, jenis konten ini yang sangat berbahaya dan harus dihindari. Mengapa demikian? Karena tujuan dibuatnya adalah untuk menipu orang-orang sehingga dapat merugikan orang lain. Nah, informasi yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena fakta yang ada di dalamnya sungguh tidak benar dan tidak benar adanya. Contohnya seperti konten informasi lowongan pekerjaan dengan mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, di mana yang sebenarnya terjadi adalah perusahaan atau lembaga tersebut tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada false connection. Nah, ini adalah konten yang memiliki koneksi yang salah, ditemukan di banyak sosial media yang dibuat untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Nah, selanjutnya ada false content atau konteks keliru. Mengapa konten ini disebut sebagai konten keliru? Karena biasanya konten ini memuat informasi yang tidak benar. Seperti contohnya dalam berita yang telah terjadi di masa lalu atau di masa lampau kemudian ditulis kembali di masa sekarang, sehingga masyarakat menganggap bahwa peristiwa itu terjadi di masa sekarang, padahal peristiwa itu terjadi di masa lampau. Itu juga merupakan hoax. Lalu yang terakhir ada manipulated content atau konten manipulasi, di mana konten ini biasanya adalah konten yang sudah diedit sehingga tidak sesuai dengan konten yang asli. Jadi konten ini sudah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu dan berbeda dengan konten dari tangan pertama atau konten aslinya. Nah, konten ini juga dibuat untuk mengecoh masyarakat yang membacanya.
Selanjutnya kita akan membahas nih teman-teman mengenai upaya pencegahan hoax dengan literasi digital. Nah, berhubung literasi digital ini sangat erat kaitannya dengan penyebaran hoax di media sosial, maka kita harus bisa membentengi diri. Kemudian saya akan menjelaskan menurut pemikiran Potter. Nah, upaya peningkatan literasi digital dalam mencegah hoax, pertama-tama dengan mengembangkan kesadaran yang akurat tentang pemaparan informasi dengan memilah sumber yang kredibel. Nah, memilah sumber yang kredibel di sini adalah kita harus bisa menerima dan menolak informasi-informasi yang kita rasa dan kita anggap tidak sesuai dengan yang aslinya. Seperti mengambil informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, kedua, kita juga dapat terus memperkaya diri dengan ilmu agar struktur pengetahuan yang kita bangun menjadi lebih kuat. Kemudian, kita juga bisa membandingkan informasi yang sama dari satu platform media lainnya agar bisa mendapatkan banyak sudut pandang. Artinya kita harus lebih banyak mengumpulkan informasi dan data dari sumber yang terpercaya tadi, kemudian bisa dilihat perbedaan demi perbedaan dari konten-konten yang ada, sehingga kita bisa menemukan informasi yang benar-benar adanya gitu. Nah, selanjutnya kita juga dapat berkaca pada opini pribadi. Maksudnya adalah menganalisis sendiri apakah opini tersebut sudah cukup rasional dengan segala sumber informasi yang kita punya atau belum. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dengan cara menumbuhkan budaya verifikasi dan aktif mengoreksi informasi palsu yang beredar. Jadi kita harus membentengin diri, kita harus aktif dan kita tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Oke, baik. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.